Karena pahlawan dari tembung pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Mila kula sakniki nggih yakin seyakin-yakinnya bilih sing rusak hutan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bukan orang hutan. Sing rusak laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kula nggih yakin sanes anjing laut. Nah, sing rusak niku adalah Waalaikumsalam. Wah, benaran mantap kok. Janur gunung. Nggih, sekali nonton latihan jadilan Oh, enten tanggapan. ngene niku enten persiapan 17-an. Oh, nggih sami niki nggih ajeng Niki kok pun gasil le masa ngunggul-unggul kalih anu. saking semangate menyambut Wonten. hari kemerdekaan. Alhamdulillah dipasang benderane. Alhamdulillah ben Yuk rampung. kita hormat kali sang saka merah putih. Ya, Pak, beri Nggih, ben boten kalah kali. kepada sang saka merah putih. Hormat. Gerak. Gerak. Nggih. Oh. Dah. Ya benar Pak Topo kali ngunjuk-unjuk. Mriki, Mbah. Bener, Mbah. Pun boten ana apa lenggah mrikan. Oh, ngonten. Tumbas mundhut napa niku? Tujuannya jenengan Mbah Kon. Tujuan. Oh, nggih. Pripun? Niki peringati 17-an kan ceritane napa, Pak? Ah nggih. Cah nom sakniki niku rata-rata do mboten jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah. Dados jangankan kok lupa. Nggih, nggih. Ngerti wae orang. Oh, ngoten. Nggih, tak padahal negara Indonesia menika Pak Topo, negarane dhewe niku adalah negara satu-satunya. Bukan hanya teng ASEAN, teng Asia, tapi satu-satunya di dunia. Nggih. Ingkang merdeka niku betul-betul ngusir penjajah dari tanah air. Ngoten. Beda dengan negara-negara yang lain. Ngoten, nggih. Contoh negara India. Itu merdeka karena diberi oleh Inggris. Nggih. Malaysia itu merdeka tapi pemberian Inggris. Negara Amerika yang sekarang menjadi negara adidaya itu merdeka tapi dengan cara mengusir penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Australia itu juga sama, merdeka tapi dengan mengusir penduduk asli Australia. Terus Indonesia itu sekali lagi beda dengan yang lain karena Indonesia itu dulu ketika dijajah oleh banyak negara, dari negara Portugis, negara Inggris, negara Jepang, Londo. Nah, ketika terakhir dijajah Jepang yang hanya 3,5 tahun, Londo paling dangu 350 tahun atau 3,5 abad. Dangun ya, Pak ya? Dangu. Nah, utusan Indonesia yaitu Bung Karno, Bung Hatta, kali Bung Rajiman itu diundang oleh pemerintahan Jepang. Dikasih kemerdekaan. Kapan kemerdekaannya? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Rajiman, Anda datang tak kasih kemerdekaan nanti tanggal 24 Agustus. Nah, tanggal 24 itulah ketiga utusan dia setuju. Pulang dari Jepang sampai ke Jakarta dihadang oleh para pemuda, para cendekiawan, para tokoh masyarakat, para ulama-ulama, para habaib, para kiai. Ditanya, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Rajiman, apa hasil ketemu dengan pemerintahan Jepang? Apa jawab Bung Karno? Kita akan diberi kemerdekaan oleh pemerintah Jepang nanti tanggal 24 Agustus. Ternyata ada terjadi perbedaan pendapat. Para cendekiawan, para pemuda-pemuda, para ulama, para habaib, para kiai itu mengatakan begini, Bung Karno, jangan diterima pemberian kemerdekaan dari pemerintah Jepang nanti tanggal 24 Agustus
1945. Kenapa? Karena menurut perjanjian Wina, yaitu di Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu, hari ini bernama PBB, berbunyi bahwa negara yang dijajah, lalu penjajah itu kalah perang, maka perjanjian Wina menyebutkan negara itu harus diberikan kepada negara penjajah sebelumnya. Sehingga ditolak. Kita nggak usah nunggu kemerdekaan tanggal 24 Agustus, tetapi kejadian itu tanggal 16, besok kita merdeka. Dan besoknya tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga kita patut bersyukur, patut bangga bahwa kita adalah satu-satunya negara yang merdeka, bukan pemberian, tapi betul-betul bersatu. Seluruh rakyat Indonesia mengusir penjajah dari tanah air. Nek Magelang pripun niku, Pak? Nah, Ceritanya Magelang. Nah, jadi begini. Nggih, dados Pak Topo, dhewe niku patut bersyukur sinaosa manggen teng kota kecil. Magelang. Magelang, kota Magelang. Luasnya kurang lebih 18 km persegi. Dibandingke kalih kecamatan Garjo mboten enten napa-napa. Dibandingke kalih kecamatan Secang, mboten enten napa-napa. Cilik niku, Pak. Cilik dibanding kalih kecamatan Mertoyudan, nggih mboten enten napa-napa. Kota ketiga terkecil se-Indonesia itu kota Magelang. Artinya hanya karena faktor sejarah lah Magelang yang kita diami hari ini tetap jadi kota. Oh, mantan. Oke, artinya meskipun kita tinggal di kota kecil, tapi kota kecil ini menyimpan sejarah besar. Saya menjadikan kota Magelang terkenal itu apa, Pak? Karena dulu Magelang itu tempat yang bersejarah, yaitu tempat di mana ada salah satu pahlawan nasional yang bernama Ontowiryo waktu kecil. Mantan. Waktu nyantri bernama Abdul Hamid. Nyantrinya di Mbah Kiai Nur Muhammad. Anu, berkah apa sih? Ngadiwangsa Salaman. Ngadiwangsa Salaman. Torikoh. Nah, beliau itu seorang bangsawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat, memimpin pasukan gerilya, pasukannya namanya pasukan Selarong. Oh, dan perangnya hanya sebentar, Pak Topo. Perangnya hanya 5 tahun. 1800 selangkung sampai 1830. Perang Jawa terkenalnya. Perang yang hanya 5 tahun tapi ngedap-edapi, berhasil memporak-porandakan menjadi bangkrut yang namanya Kongsi Dagang Belanda. Pada waktu itu bernama VOC. Di mana VOC ini kekayaannya kalau dikruskan sakniki podo bahkan luwih akeh daripada APBN NKRI. Wah, gede ya? Wah, agak sekali. Wah. Hanya gara-gara menghadapi perang Jawa, perang Pangeran Diponegoro. Pahlawan sing kota Magelang itu Pangeran Diponegoro, Pak. Pangeran Diponegoro sampai yang terkenal niku. Terkenal, bahkan dijadikan nama Kodam 4. Oh, manten. Nah, Pangeran Diponegoro itu membuat sebuah gerakan peperangan yang namanya perang gerilya yang belum ada di dunia manapun. Nah, dari Pangeran Diponegoro itulah ternyata tertangkap di kota Magelang ini. Nang negarane nang kotane dhewe kecekel niku. Kecekel karena apa? Karena ditipu oleh Jenderal Van de Kock. Wah. Dan juga dihianati oleh bangsa kita sendiri. Karena mohon maaf, sebuah perjuangan menghasilkan 2 tokoh. Satu tokoh kepahlawanan, 2 tokoh pengkhianatan. Saat ini sami niku, Pak. Betul. Nyatanya mboten merdeka saat ini kok, Tuan. Leres mau ngomong merdeka ya bingung ya, Pak. Hanya mulai merdeka. Ternyata nggih mboten kata utange. Isih golek gawean angel. Beras larang dioplos meneh. Nggih mboten. Lah itulah yang dinamakan merdeka tapi bingung. Lah, bingung ning merdeka kan. Nah, kembali ke Pangeran Diponegoro iki. Dalam catatan babat tanah Jawa, perang Diponegoro itu membunuh marsusi Belanda yang dari Belanda yang asli dari negara Eropa itu 7.000 sekian nyawa. Tetapi ada tetapinya.
yang dibunuh yang dinamakan Londo Ireng. Londo Ireng itu adalah orang kita, orang pribumi yang menjadi kaki tangan atau antek-antek Belanda atau pasukan Belanda itu dibunuh oleh pasukan Selarong itu berkisar 14.000 sekian. Oh, ngoten. Jadi memang tidak semua rakyat Indonesia itu ingin membebaskan tanah air dari penjajah. Karena pasti ada pengkhianatan dalam sebuah perjuangan. Kesan iki wonten kok. Nah, betul. Dari dulu sampai sekarang nggih wonten pengkhianatan negara. Nah, nggih, makanya itu Pak. Kanca dhewe mangan kanca. Nah, nggih. Mila kula sakniki nggih yakin seyakin-yakinnya bilih sing rusak hutan Indonesia Nggih. dari Sabang sampai Merauke itu bukan orang hutan. Duduk ketek. Nah, sinten? Sing rusak laut Indonesia Nggih. dari Sabang sampai Merauke, kula nggih yakin sanes anjing laut. Nah, sing rusak niku adalah pejabat-pejabat yang disumpah Yang untuk mengurus seperti wong negara, dhewe, Pak. nggih. Tetapi malah menguras kekayaan negara. Sehingga mental-mental penjajah itulah tega menjajah bangsanya sendiri. Sehingga betul kata Bung Karno dulu, beliau pernah mengatakan begini, perjuanganku itu mudah. Kenapa mudah? Karena mengusir penjajah orang asing. Ketok wonge, angger wonge kulite putih, bule, mripate biru, rambutnya abang, jagung, wonge gede, irunge mancung, ora doyan tela, ora doyan sego, doyane roti, berarti wong Londo, mungsuhku. Pada saat itu. Nah, saniki beda. Lah, nah sakniki kata Bung Karno, perjuanganmu wahai anak cucuku lebih sulit, lebih susah karena apa? Engkau dijajah atau bermusuh dengan bangsamu sendiri. Nah, sehingga sedulurmu dewe malah jajah. Ah, beniku. Sehingga dari sini kita akan melihat ilmu kotak gadek gathuk ya, Pak. Kotak gadek matuk tur gathuk. Ada 317 Pak yang perlu kita ingat. 1 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. 2 17 rokaat. Setiap hari kita tunaikan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga 17 Ramadan. Yang terkenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Artinya bahwa 17 Agustus itu bisa kita raih karena para mbah-mbah kula lan panjenengan sami, para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita itu tetap menunaikan 17 rakaat dengan berdasarkan patokan yang turun di 17 Ramadan. Kitab suci Al-Qur'an. Sehingga boleh disurvei hampir semua kiai, hampir semua ulama, hampir semua habaib itu pahlawan. Karena pahlawan dari tembung pahlawan, orang yang banyak pahalanya disebut pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang banyak pahalanya. Orang yang banyak hartanya disebut hartawan. Orang yang kerjanya mencari berita atau warta namanya wartawan. Bibir kering pecah-pecah namanya saryawan nek wong lanang. Nek wong wedok saryawati. Nah, zaman dulu kita itu ikut para ulama berjuang mengusir Belanda, mengusir Jepang hanya modal pring dilincipi. Namanya bambu runcing. Bambu runcing kok menang ngelawan bom. Bambu runcing kok menang ngelawan bedil. Bambu runcing kok menang ngelawan pistol. Bahkan bambu runcing kok bisa menang ngelawan meriam. Padahal sing dilawan meriam Belanda. Sanes meriam Belina lho niki. Zaman riyen namung pring dilincipi wani. Mergo napa? Pringe disuwuk. Didongani. Kula aturi pirsa papan panggenan sing gendongani pring dilincipi disuwuk. Niku wonten teng Parakan. Jenenge Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Niku panggonan sing do nyuwuk-nyuwuk terkan pejuang-pejuang dhewe ming nyekeli pring dilincip. Nah, sehingga hanya bermodal
iskariman au mutsahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Sehingga pada saat itu tekadnya mau siji, merdeka atau mati. Artinya ketika berjuang itu pasukan Selarong kembali ke Pangeran Diponegoro, instruksinya jelas. Pasukanku, engkau bengi nyerang Londo. Nek iso poso. Bar kuwi nganggo kain putih. Nganggo wudu. Salat sik. Mergo nek dhewe kena peluru Londo, kena bom Londo, kena mrem Londo, nek mati syahid. Ning nek menang insyaallah merdeka. Nah, sehingga pasukan Diponegoro itu hari ini menjadi maskot kebanggaan Kota Magelang. Tumpakannya Jalan Putih. Ngoten. Nggih. Didadekke monumen patung Diponegoro di tengah keramaian Kota Magelang, di alun-alun Kota Magelang. Onten tetenger. Nggih. Namanya Condro Sengkolo. Tulisannya Turonggo Tinitihan Sesekaring Bawono. Nek sebutan Magelang niku saking napa ta, Pak? Magelang niku saking prasasti kuno yang ditemukan di Desa Mantiasih. Ngoten. Sakniki Meteseh. Artosipun Temu Gelang. Oh, ngoten. Dados Magelang. Nek cara dibaca itu dadi Magelang iki dimek-mek pegele ilang. Ngoten. Nah, tukang pijet niku. Nah, tukang pijet niku. Ning kok Mantiasih mriko niku lak enten ngono ta niku? Enten museum ya ta niku, Pak? Nggih, enten museum. Niku kok Namanya Museum Diponegoro. tapi kok sepi ta, Pak? Lah nggih karena cah nom sakniki luwih penak nganggo HP, nganggo gadget sehingga gaptek masalah sejarah dhewe. Mboten ngerti sejarah Nggih, padahal Bung Karno mengatakan jangan sampai kita jas merah. jas merah wow toh. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jangankan lo kok lupa ngerti we orang kan gitu. Makanya wonten museum kaya rada malah terbengkalai ini kok. Oke. Nah, dados ngenten Pak Topo. Sinaoso hari ini suasana merdeka. Tetapi mungkin banyak orang yang mengatakan belum merdeka. Nggih. Karena kahanane belum baik-baik saja. Nggih. Korupsi menggila. Nggih. Golek gawean angel. Rego larang. Rego larang. Ning insyaallah dia tetap semangat. Ambo manggen teng kota kecil ning semangatnya besar. Dados tetap kita akan mengatakan sekali merdeka tetap Merdeka.